In the chapter 15 about website designer, at the beginning, I still remember that most of you would like to be a website designer. Yeah, from this subchapter, hopefully that you can explore more about the web designer through the what we call this one, Saladin design website, and then discuss your group. I saw that you have what is it? Answer it well. Okay, ini tentang website ya. Saya sebenarnya ilmunya sedikit ini di sini, tetapi ya saya melihat Anda sudah bisa menjawab ya. Oke, saya fokus yang terpenting di sini kita lihat. Nah, ya di sini Anda lihat it's about the language words. It is indicating importance. Yeah. When would you like to indicating something important atau the importance ya ke sesuatu yang penting, you can use what we call it this one that is the modality. Yeah, has or have to and must. Yeah, okay. And kita lihat what is the purpose use of has or have to here or must is to urge someone to do something because we feel it is important. Yeah. Yang kedua, we also use this word to show that something is required by a rule or law or by common sense. Jadi ada dua hal ya Anda lihat. Apa sih have or have to? Kalau dia mengatakan kata ya, sebenarnya have or has or have to or must itu secara bahasa we call it as a modality. Ya, Anda lihat modality. Oh ya, pakai modal apa lagi selain ini? Apa sih modal modality selain has, must, have to and must? Ada yang tahu kah? Ada yang tahu? Apa? Need to, ma'am. Apa? Pardon? Need to. Need to. Need. Apalagi? Benar. I'm sure that you know, but lupa. Banyak lupanya. Ya, okay. Coba dipikir, diingat-ingat. Temennya Mas. Ada apa lagi? Ada have to. Ada ought to. Kan ya, temennya itu juga ought to. Atau apa lagi? Pakai S depannya. SH. Apa? Should. Ya, kemudian ya, should. S ya, HOULD. Should. Kemudian apa lagi? Depannya W. Apa lagi? Sekaligus ya saya penjelaskan nih modality apa. Terus tadi ada ought to, mungkin bisa juga need tadi ya. Sorry. Terus ada should ya. Apalagi yang sebangsa itu? Aska? Terbangun kan Aska? Karena simbolnya ini you are sleeping. Bangun, ma'am. Apa kira-kira Aska modality selain yang saya tulis di atas? Beside, must, have to, ought to, need, should. What do you think? Ayo. Apa kira-kira? Yang depannya W. Ada satu lagi. Would. Okay, good. Temannya would berarti will ya.
Oke. Apalagi yang depannya K? C, sorry. What is it? Could, can. Ya, oke. Could, can. Ya. Tentu ada shall juga ya. Ya, ada may, jangan lupa. Ada might, yes. Ya, oke. Ya, back to this one. Nah, you can see it that must, have to or must, or either in the negative, mustn't, keep. You know about the purpose. It is urge someone to do something because we feel it's important, and it is juga something is required by a rule or law or by common sense. It means that we call it and related to the modality, ya, untuk melihat ke definiteness, ya, untuk ke tingkat certainty, misalnya ini disebut dia sebagai obligation, ya, keharusan, obligation. Jadi ada probability, ya, kemudian ada inclination, maksud aja, ya, kemudian ada juga berkaitan dengan causality atau what we call it, frekuensi, ada yang menunjukkan keseringan, ya, usuality itu. Nah, ini masuk pada ini. Nah, kalau has atau must masuk pada taraf levelnya disebut high modality sebenarnya, ya, tingkatnya, ya, tingkat karena harus dia memaksa. Tetapi what all secara all the modality, ya, in some experts say that all the modality it include in what we call it as opinion, ya. Ya, banyak mengatakan bahwa kalau kita menggunakan modality itu cenderung bahwa itu berupa pendapat, walaupun degree-nya itu, ya, tingkatannya itu tinggi. Kayak obligation itu termasuk high modality, ya. Itu. So kenapa? Karena ini kan kalau harus itu kan memang pendapat, ya, tetapi contohnya sini, the screen has to or must be easy to read. Nah, itu kan suatu yang dibutuhkan, ya, tetapi kan pendapat, ya, pendapatnya tapi kuat gitu, ya, yang mungkin menjagati kebenaran, ya. Noisy printer mustn't be too near, misalnya, ya, kan sebaiknya enggak itu, ya, sebaiknya, tapi saran yang tingkat kesaranannya itu, ya, that is it is high, ya. Understand? Pahami, ya. So why it is when you use this one, you know, ya, when I use the modality must or have to, it is why. Jadi ada alasan kenapa saya menggunakan modality ini, ya. Saya lihat dari once again I discuss this today from the language point of view, ya. Okay, before I continue, I will show you, wait a minute, saya buka dulu agar sekalian, ya, kompletnya. Wait a minute. Apakah yang terbaru sudah terlihat? Sudah? Apakah yang sudah terlihat, ya? Ini saya langsung kembali ke modality. Ya. Oke. Kita lihat this one, ya. Oke. Kita cari, ya, sebenarnya modality itu untuk apa gitu, ya. Ini lihat sini, ya. Modality tadi, ya. Sorry. Wait a minute.
Nih, modality itu to expressing degree of definiteness, ya, kepastian atau certainty, ya. The speaker and writer dikatakan take up different position about a range of phenomena. They may express a position about how probable or usual something is when giving or asking for information. Jadi melihat tadi ya, posisi dari tadi range of phenomena. Misalnya there are 3 possible reason, menunjukkan probability-nya, ya. Kalau how often menunjukkan usuality. Oh, jadi tidak sekedar kita tahu how often ini frekuensi, ya, adverb of frequency, tetapi melihat pada kalau lebih ditarik lebih lagi, that is about the usuality, and possible it is about probability, ya. And the probability itu ada tadi, ada level-levelnya, ya, ada nanti low, a medium, and high, ya. Oke, ini ya, contoh lagi. Or they may express different degrees of obligation or inclination when asking somebody to do something or making an offer. You must not trespass on school property. This obligation, ya, they required, ya, dari tadi persyaratan tadi. Would you like a cup of tea? It is an inclination. That is, ya, modality itu untuk digunakan to expressing degree of definiteness. Kemudian kita lihat this one, ya. The modality it is divided, degree-nya bisa dilihat high, medium, or low modality. Nah, modality itself, the types modality atau the representation of the modality, yaitu bisa dalam bentuk verb, modal verb, or we call it as auxiliaries, or modal adverbials, or modal adjectives, modal nouns, and modal clauses and phrases. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4 modal itu. Kita tadi pada yang ini, modal verb. Ya, tadi ada must, ought to, needs, has to, had to. Ya, Anda lihat modal verb ini, tadi ada can, may, could, might, ada will, would, should, is to, was to, supposed to. Anda lihat, ya. Kalau pakai low modality itu, ya, kalau if you use can itu berarti low. Ya, apa maksudnya? Certainty-nya tadi, kan tadi modality untuk melihat degree of definiteness, ya, atau certainty-nya, ya. Oke, jadi modal adverbial-nya apa? Sama, ini ada perhaps, maybe, sometimes itu yang biasa lah, ya. Nah, ini kalau ini sedang, ini lebih mendekati gitu ya, mendekati what we call it, not kebenaran, tapi kepastian, ya, kepastiannya itu lebih mendekati, ya. Oke. Kemudian ini model adjectival-nya menggunakan ini, ya. Ada obligatory, misalnya absolute, necessary, ini probable tadi, possible baru pada tahap yang paling rendah, possession-nya, ya, possession-nya. Kalau menggunakan possible berarti masih possible itu masih, ya, kalau mungkin probable udah 50-50. Kalau menggunakan absolute maybe, ya, misalnya the rule is obligatory, ya, itu lebih berarti 90% katakan begitu. Misalnya the rule is possible, ya, masih possible, mungkin masih bisa diapakan gitu ya. Oke. And then that is the modal nouns, yeah, and the last one it is modal clauses of phrases. What we call it is interpersonal metaphor. What does it mean? If you use, let's say, I guess that, kalau orang ada yang mengatakan I guess that, ini berarti baru pada tahap dia hanya menyampaikan usulan yang mungkin ya sekedar usulan awal saja, ya. If
menggunakan I think itu lebih dipikirkan, ya. Kemudian in my opinion, dia ada sudut dia, ya kan tadi kan masih ada klaim-klaim dia, ya, walaupun itu harus dibuktikan kembali. Ya, kalau ini lebih titahnya lebih meyakinkan, I believe, kan dia meyakini, ya. Jadi if you want to make your what is it, your audience, kalau katakan, atau your friend, ya, follow you misalnya, ya, atau Anda ingin membuat seseorang mengikuti kalian, tapi tentu tidak sembarang, ya. Nah, kalau menggunakan kata I believe gitu, ya, wah, dia percaya, yakin, berarti kan kita biasanya suka, oh iya ya, berarti dia mungkin sudah mengalami atau melakukan do the research. Nah, so muncullah menggunakan ini. I believe, it is obvious juga, ya, menunjukkan tuh high modality-nya. Wah, berarti sudah bisa dipercaya lah, ya. Tingkat kepercayaannya mungkin sudah mendekati 100%. Ya, everyone knows. Ya, kayak kemarin, ya, kita oke. Saya jadi ingat, oke, mari kita sedikit berdoa untuk para korban gempa bumi di Cianjur. Oke, let's pray together. Okay, thank you. Ya, misalnya gini, everyone knows what makes the earthquakes happen. Misalnya seperti itu. Ya, oke. Ada yang jadi Cianjur di sini? Halo? Ada yang dari Cianjur di sini? Halo everyone. Ada yang dari Cianjur? Halo? We don't know, ma'am. Oh enggak, alhamdulillah, ya. Tapi bersyukur, apapun kita juga tetap mendoakan, ya, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Cianjur, karena kita nggak pernah tahu, ya, musibah bisa datang saja ke diri kita. Oke. Sama ini, ya, terakhir, researcher agree. Nah, itu berarti, ya, kepercayaannya. Kalau yang sedang misalnya 10% mungkin ini I think it's likely that it isn't likely that if dan then, ya. Nah, udah, ya. Oke, back to yours, ya. Anda lihat di sini. Jadi paham, ya, karena ini benar. Kalau sini dia menyatakan indicating importance. Kalau saya mengatakan not only importance, karena ini, ya, high, ya, tadi, ya, dengan menggunakan high modality ini menunjukkan it's something yang lebih ke obligation, ya kan? Tadi, ya, obligation itu suatu kayak obligatory, itu kan kewajiban, ya, jadi lebih syaratnya mutlak, ya, kamu nggak boleh loh, ya, itu sudah semacam larangan tingkat tinggi, ya. Oke. Ya, that this one, you must put the keyboard directly in front of you. You mustn't type for hours without a break. Nah, ini kita nih, ini saya nih, benar ini, ya, nasihat untuk saya. You mustn't type for hours without a break. Sometimes, ya, we cannot avoid this one. Ya, oke. Ya, ini satu juga, ya, the screen has to or must be easy to read. Syarat untuk bisa orang nyaman, atau Anda ketika misalnya you will work with the website designer, ya, kayak saya melihat my son gitu, ya. Nah, dia sudah beli screen-nya, ya, untuk supaya lebih nyaman dibacanya, karena kan pekerjaannya memang seperti itu, ya. Kalau kalian juga kan nanti butuh screen yang lebih luas, kemudian lebih tadi easy to read, ya. If you would like to be good in your career, kan begitu, ya, untuk sebagainya. Noisy printer mustn't be too near, yes, misalnya seperti ini, ya. Ya, persyaratan, paham, ya? Oke. Di sini, oke, ya, give advice about website design using have to do, ya, dan must and mustn't, ini lihat, berarti ini pakai yang
haven't atau hasn't atau mustn't ya tadi sini. Oke. Saya lanjut saja. Kemudian in word processing it is also maybe you better known than me ya. Anda lebih paham tentang ini ya. Karena saya kalau ada sedikit masalah dengan komputer memang a little bit panic ya. Misalnya harusnya cuman sebenarnya can help, ask to help gitu ya, tapi bisa bisa agak sedikit panik karena I don't have the knowledge about that ya. Okay, are you familiar with this one? Tentang word processing sudah pada paham kan ya? Istilah-istilahnya tentu ada ya, open, new, save, print, insert, edit, format, pasti sudah ya. Sophie, sudah ya Sof? Halo? Iya, sudah, Mem. Ya, menu bar, insertion, itu sudah mungkin di luar kepala dari kalian ya. Tapi mengapa tetap bisa berikan ya, just to refresh maybe ya for you. Nah sekarang untuk yang language words-nya. Nah sekarang kalau tadi tentang modality ya, modality you can see it ya, the modality itu tadi expressing the position biasanya ya, yang menyatakan tentang definiteness atau certainty gitu ya. Kemudian di sini kita sekarang belajar tentang present perfect passive. I'm sure that you have learned present perfect. Ya, sudah belajar grammar. Ada mungkin malah ada 8, 16 gitu ya model ya. Walaupun sebenarnya simpelnya ada present past gitu aja ya. Sebenarnya kan present and past yang paling intinya ya. Sesuatu tentang masa lampau gitu. Kalau ke depan tuh bisa menggunakan present continuous ya, present continuous itu bentuknya ya, bisa juga future biasanya, paling nggak 3 lah ya. Oke. Kemudian Anda lihat present perfect. Nah ada present ada past, nanti kan ingat ya nggak, kalau kita pikir-pikir kan hanya present and past, adakah future present? Mungkin ada tapi tambahan karena ada pakai will dan sebagainya ya. Oke. And then take this one ya. We can describe this changing like this. Ini pakai yang passive ya, passive voice. Kita lihat tabs have been inserted. The spelling has been checked. The words in bold are in the present perfect passive. We form the present perfect passive with has, slash, have been, plus ed. Ingat, ed ini tidak semua tentu ya. Ya, the past participle of the verb. Ya, istilahnya bentuk ketiga adalah past participle. Sebenarnya ada juga present participle. Apa? Semua bentuk yang menggunakan ing itu disebut present participle ya. Oke, ingat ini past participle of the verb not only with ed, because as you remember there is what we call it irregular verb ya, kata kerja tidak beraturan. Contohnya apa? Coba ada yang bisa memberikan contoh kata kerja irregular verb? It, Mem. Ya, apa Rosa? Contoh irregular verb. It. It, oke. Menjadi apa? Jadi ate terus eaten. Oke, that's right ya. Ya. Apalagi? Ananda? Tadi yang jawab saya, Mem. Oh, Ananda, oke. Sorry. Ya, apalagi Ananda? Coba, satu lagi. Yang kaitannya tadi, kan ada tugas loh. Setiap tadi chapternya di akhir chapter. Apa ya? Make, jadi made and made ya. Ya. Ya, right. Kalau right
Ada apa, Wrote, Mem? write, kalau write menjadi Oh, write, wrote, sama written. written. Oke, ya, that's right ya. Nah, Anda lihat. Jadi ini kebetulan saja menurut saya karena mungkin memudahkan ya, karena contohnya yang pakai regular ini, pakai ed semua ya. Oke, tetapi Anda ingat bahwa present perfect ya tidak hanya regular, tetapi also for irregular verb. Oke, makanya disebut past participle. Past participle included to regular or irregular. Ya, dua-duanya masuk past participle. Ya, oke. Artinya apa? Bentuk ketiga saja. Ya, bentuk ketiga kalau Anda ingatnya di waktu sekolah ya. Oke, sekarang what is the function or the purpose of the present perfect passive? Passive. Ya. Describe changings in the recent past which have a result in the present. Sekali lagi, ya penggunaan present perfect passive, ya di passive itu maksudnya passive voice ya dalam bentuk pasif. Describe what? Changings, perubahan in the recent past, ya which have a result in the present. Yang hasilnya bisa dilihat di sekarang. Ya, remember that we use the passive form if we want to focus on the action, yeah, and not the agent, yeah. Or if it is very clear who or what the agent is. What does it mean the agent here? Ada yang tahu? Apa maksud agent here? Apa maksud agent here? Subjeknya, Mem? Oke. Lebih common lagi apa, Ananda? Ini nggak biasa dengan istilahnya, tetapi coba apa? Kalau pelaku bahasa Inggrisnya apa? The doer. Ya, the doer. Ya, subjek itu untuk istilah dulu ya, subjek, predikat, objek gitu ya. Yang it's okay ya, tetapi biasanya suka mengistilahkan sebagai the doer ya, pelakunya. Atau ada istilah juga di bahasa Inggris disebut participant ya, ya dia participant yang berpartisipasi ya, participant. Ya, memang ada nanti di in systemic functional linguistic itu dibeda ya, partisipan ini umum, tapi nanti masing-masing ada kaitannya dengan proses gitu ya. Nah itu nanti ada yang menjadi actor ya, actor itu bukan aktor yang Anda bayangkan ya, lain itu ya, ada actor, nanti ada yang disebut carrier, nanti ada sayer gitu dan sebagainya, itu sebutan-sebutannya. Ada yang agent juga ya. Sebenarnya intinya memang sebagai lebih pada partisipan atau pelaku. Nah kan di sini kan nggak disebutkan ya siapa yang insert ya a types, siapa yang check a spelling, doesn't matter, nggak penting ya. Ingat kalau pasif pada umumnya, mengapa pasif di when someone atau the writer or the speaker use passive, pasti yang dipentingkan adalah ininya, misalnya ya, the spellingnya atau typesnya. Jadi kalau dulu, maybe you familiar with the object is important. Yang ingin dibahas, discuss, it is the object, not someone do ya. Toward the subject, the object, kan begitu ya. Nah, makanya nggak dimunculkan ya, siapanya, orangnya tuh nggak dipentingkan ya. Di sini katakan ya, atau jika sangat jelas siapa atau apa si agennya itu, siapa atau apanya sudah jelas, nggak perlu disebutkan ya. Oke. Nah, so itu pasif ya. Nah kalau ini dikatakan, ditambahkan sini a present perfect passive, itu untuk melihat
change tadi, perubahan. Ya, by you know this one, the principle of this grammatical language ini, work ini, hopefully that when you write nanti in next, I'm sure that later you will write something, either it is as your major work or not, ya pasti Anda akan menulis sesuatu gitu ya. Kalau menulis sesuatu, Anda lihat ketika Anda ingin mengatakan sesuatu yang berubah dan perubahannya yang dipentingkan, ya gunakan present perfect passive. Ya, present perfect passive. Ya, Anda lihat di sini ya. Kan di sini contohnya ada tabs inserted, spelling check, line spaces inserted, text justified, letter change to capitals, ya. Words deleted, words inserted, words underlined, character made bold, ya. Ini nanti kena berkaitan dengan word processing tadi. Nah, ya, kemudian we can describe, ya, change tadi, perubahan menjadi seperti. Kenapa? Karena sudah terjadi resultnya di lampau, tapi resultnya masih dirasakan sekarang. Ya, okay. Any question about this one? Yeah, hopefully when maybe you would like to write article in the international journal, so you know what should you do. Ya, penggunaan tadi modality, ya, and then penggunaan ini, ya, penggunaan present perfect passive, ya. Modality itu biasanya akan sangat terkait juga dengan claim, ya, karena itu opini kan, ya, opinion, lebih pada refer to the opinion, yaitu claimnya, ya, biasanya Anda ketika claim itu lebih banyak menggunakan modality, ya. Any question of this one? Ya, kita coba lihat. Ngintip punya teman Anda ya. Bentar. Berarti kita stop. Saya akan melihat yang writing-nya. Ini speaking ya. Yang itu yang writing yang di atas tadi. Oke. Bentar. Ya. Pindah tempatnya. Ya, kita lihat, acak saja ya. Anda sudah kenal dengan disk drive, hard copy, floppy disk, ya, memory tadi, mouse, ya, printer. Nah, harus dikuasai walaupun bukan bidang Anda, misalnya, ya, terlalu. Nanti kalau komputernya hardware-nya ya, oke, tapi Anda lebih ke softwarenya. I know it, ya. Coba kita lihat. Ini ya. Tab have been inserted, letter have been changed, okay, line have been right, okay. Tulisan PR-nya, writing-nya mana ya? Bentar. Yang di atas kayaknya ya. What okay, write a set of number point to add one. Define, how to design a website. Your friend write like this one. Define your site purpose and strategy. Okay, research the latest web design trends. Choose your platform. Select a template or theme. Decide on your branding. Okay, add in and optimize your content, publish your website, and analyze and improve. Improve what is it? Ya, coba kira-kira. Ya, Khairul Rizal datang nggak Khairul? Khairul datang tidak? Kalau tidak, boleh yang lain deh di sini. What do you think? Kalau how to-nya dia tidak ada, Ma'am.
Nggak ada. Iya, oke. Yang lain coba kasih Iya, Sophie. tidak ada. Ya, misalnya Sophie, analyze and improve what gitu. Mestinya harus ada yang di-improve ya. Kurang maksudnya ketika Anda menyarankan ini apa ini jadi? Saya sebagai yang baru belajar web designer, let's say, ya, I just a novice, ya, a novice learner on the website designer. Then I read this one, yeah, I get the advice how to design a website. And number 8, of course, I will be confusing. Is it? What is your? Can you add? Perlu tambahkan. Kira-kira analyze and improve what? Kira-kira. Walaupun Anda mungkin nulisnya beda ya. Coba Sophie, apa nih? Apa yang dimaksud? Yang dimaksud itu apa sih? Analyze and kalau tadi kan ada semua ya. Define your site purpose, research the latest gitu ya. Kemudian choose your platform dan sebagainya. Tapi terakhir cuma analyze and improve. What should I analyze? What should I improve? Apa kira-kira? Sof. The published website, I think. Oke. Ya. Yang penting apa intinya? Harus ada yang mau di analyze ya, jangan sampai tidak begini ya. Ya, itu maksudnya secara kebahasaan you should accomplish, harus melengkapi ya. Ya, the publish, apakah itu publish website dan sebagainya, Anda harus melengkapi. Nggak bisa hanya analyze and improve. What is it gitu ya? Kan ya, oke. Ya, itu secara bahasaan ya. Yang lain is okay. Tapi kalau sisi kontennya, I would like to ask all of you, apakah a template and theme is the same thing or the similar things? What do you think? Bisa? Can you join or share with me? Saya menanyakan ini tentang konten ya. Kalau secara kebahasaannya sudah benar. Misalnya, pilihlah a template. Nah, sekarang saya menanyakan maksud, apakah template it is similar to theme from the website point of view? Yes, it is similar. Oh, similar. Okay. Template Yes, kan ini ya, biasanya kita ada template contohnya. Tapi kalau theme sama, tema gitu ya. Topiknya gitu, bukan. Kalau template bukannya semacam formatnya ya, bukan begitu kah? Ini because I don't know ya, I jadi kira kita sedikit tukar sharing. What do you think? Kalau bahasanya web designer sama, kalau sama is okay gitu, saya terima aja, I don't know gitu ya. Bahasanya web design gitu, web design sama kah? Template and theme. Can you help me? The other besides Sophie said that this is the same thing atau similar. That template is similar to theme. The others have other own opinion. Apa ini? Saya panggil ya. Yang lain. Rasi gimana Rasi? Nur Hadi? Kemana ini padaan? Kemana temanmu? The same thing. Okay. Berarti saya thank you ya for the information. Karena kan saya I don't know about this one. Okay. Sekarang kita lihat. Sorry. Saya sekarang coba kita lihat tadi ya, masih teman Anda ya. Okay. Ya. What not to do when creating a website? Nah, ini agak beda ya. Kalau tadi dia menggunakan imperatif, I don't know nih your friends ya ini. Tapi Ghairul menggunakan kalimat lengkap. Your website takes too long to load. What do you think? Karena harusnya not to do. Tadi bisa menggunakan apa? Yang modality tadi ya, misalnya ya. Kalau ini lihat, your website isn't mobile friendly. Not to do, gimana nih maksudnya nih? Ya.
You are missing a call to action. Saya baca dulu ya. You have no SEO or analytics. Your website lacks the right information. Issues with font size, style, and color. Keep your content fresh and updated. Social media links that are too prominent. Your site is not secure. Any comment from you? Kalau not to do when creating website, kalau tadi bentuknya imperatif, ya, sudah ya tadi ya, imperatif. What do you think about this one, yang not to do? Kan do and do's and doesn't ya, nah, biasanya gitu ya. What do you think? Anda sendiri as student from, misalnya ya sudah terbiasa familiar with the website, what do you think about the not to do ini, yang suggestion not to do? Silakan dikomentari, mungkin Adam. Adam, masih sarapan? Kalau enggak Ivanka, gimana Ivanka atau Stella? Ivanka, Stella, halo, ya gimana? What do you think? Post yourself as someone who will make a website, yeah, and then there is a suggestion like this one, yeah, about not to do. What do you think? Do you understand, or do you tidak comprehend? Not understand. Do you comprehend what number one, your website takes too long to load? Gimana? Gimana Ivanka? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. What do you think? Gimana Ivanka? I'm understand, Miss. I'm understand, ma'am. Ya, apakah yang lain paham itu apa sih maksudnya? Your website takes too long to load. Kan should not. What not to do when creating. Oh, Kan itu kan? What not to do gitu kan? Tadi kan saran yang apa yang harus dilakukan. Sekarang what not to do when creating a website. Yang muncul ini. berarti kurang nyambung, ma'am. Harusnya apa yang harus ditambahkan, Ivanka? Harusnya saran supaya Tidak melakukan. Berarti menggunakan apa tadi yang modality? Kan ini kaitannya dengan cara menulisnya ya sebenarnya ya, not kontennya kalau saya, cara menulisnya. Harusnya gimana? Kalau menyatakan jangan terlalu, apa tadi? Long to load gitu ya. Ada yang bisa coba apa ini? Oke, number 1. Ada siapa ini? Oke. Coba apa ditulis menjadi apa itu? Misalnya nomor 1. Kan what not to do when creating website. Ya, kalau kontennya, maksudnya konten ya, isi dari yang nomor 1 teman Anda adalah mengatakan your website takes too long to load. Artinya mungkin jangan terlalu lama untuk load gitu ya, untuk meloadingnya gitu kan, begitu ya. Seperti itu kasarannya. Ya, karena ini ya ketika Anda menulis ini kan karena should not itu saya ya kita akan jadi bingung ini apa gitu ya. Your website isn't mobile friendly. Wait a minute ya. Sorry, izin berapa menit karena sampah saya sudah datang. Sorry.
Ya, oke, maaf ya. Ada barusan sampah lewat. Oke. Ya, oke, think. What not do when creating. Kan what not do berarti saran yang tidak boleh dilakukan. So, apa tadi? Kan pilihannya bisa kalau ini ya bentuknya biasanya perintah, tapi dalam bentuk negatif. Kan begitu ya? Ya, misalnya kalau tadi your website takes too long, itu apa maksudnya, kan bingung ya. Mungkin maksudnya ya don't make your website, ya misalnya ya, don't make your website to load misalnya, kan begitu. Or you should not, what's it ya, take your website too long to load, begitu kan ya, begitu ya. Kan tuh, nah, kan ini saran ya. Kalau seperti ini kan intinya if we use the language ya tadi ya, ada kalau saran kan you must tadi atau mustn't, is it? Nah, ini ya tadi untuk penggunaan misalnya define ya, misalnya ini juga kita bisa you should define your site, you should research bisa, you must apa, kalau perintah saja juga nggak apa-apa, researcher boleh. Tapi untuk memperkuat have to, you must, you should nanti levelnya medium. Tapi kalau harus itu berarti required. Ya, mana yang menjadi ya, misalnya define your ini memang syarat mutlak atau tidak. Number 2, research the latest itu syarat mutlak yang medium tadi. Ya, menggunakan should saja. Ya, oke. Sementara yang negatif juga begitu. Yang mana yang memang required, dibutuhkan, yang tidak, jangan sampai Anda melakukan. Ya, misalnya apa ini sini? Ya, don't create poor design misalnya, atau you should not design poorly. Ya, or you should not design or make a layout poorly. Is it? Ya, jadi sekaligus ya ini sarannya ya. Karena kalau begini, I understand ya, saya tahu maksudnya, tapi confusing ya, paham tapi secara kebahasaan tidak menekankan tadi ya. Ini tanya website Anda justru semuanya memberi komentar, menganalisis website Anda terlalu lama teks dulu gitu, itu kan menganalisis ya. Kalau seperti itu, oke. You are missing a call. Oh, Anda masih kehilangan. Nah, itu kan semacam juga menganalisis. Tapi kalau Anda menyatakan not to do when creating a website, nah, gunakan once again tadi modality, ya. And kalau mau way to give information-nya, Anda kan bisa ya, way to interacting, kan ini interact ya with your what is in consumer atau with your audience yang ingin belajar website ya. Artinya ya Anda harus memberikan informasi atau mensaran tadi ya, modelnya apa. Kalau negatif ya pakai should tadi, must ya, mustn't atau hasn't to or have not to tadi. Oke, ya modality ya ini. Oke. Contoh supaya Anda bisa tahu. Oke, ya. Oke, next I would like to any question tentang tadi. Apakah yang lain juga begitu? Kalau begitu kita coba intip lagi ya. Yang lain ya. Oh, coba saya ingin tahu yang lain. Apakah seperti apa terutama di fokus tadi? Kembali ke ya, coba yang ada di sini siapa ini? Rosa ya, saya pengen lihat punya Rosa.
Are you with me? Ma'am. Oke, kita lihat ya, Ros. Aduh, masih muter nih, Ros. Nah, oke. I would like what you do in oke, yang terakhir writing-nya. How to design, set your goal. Oke, Anda bisa menggunakan imperative, kemudian choose a website builder, define your layout, claim your domain name, gather your content, berbeda-beda ya tadi ya, add the right pages, design your website, good, pick the professional tool you need, Oke, yang note-nya mana nggak ada? Yang negatifnya. Yes, ma'am. Saya salah nggak ngeliat selanjutnya lagi soalnya deh, ma'am. It's okay. Sorry, ma'am. It doesn't matter ya. Oke, coba dilihat di sini ada siapa nih? Razi, are you with me? Satu lagi kita intip. Razi? Yes, ma'am. Oke, kita lihat yours ya. Apa nasihat your suggestion how to design Oh ini jangan lupa ya, desainnya nggak salah tulis mungkin ya. Semua how to-nya yang positif semua. Create design, ID design and brand website, plan for content website, create drive for section on the website ini create ini setelah create idea, plan, create lagi, find a template, jangan lupa ini kalau pakai S berarti jamak, kalau pakai satu aja ya. Oke. Oh yes, ma'am. Start building and design, jangan lupa ini tulisannya ya. People. Yes. Publish website apakah ini benar? Oke. Secara ini, tapi nggak ada yang salah, jangan down-nya nggak ada nih. Semua positif yang suggest-nya saja. It's okay. Tapi saya jadi penasaran nih, what is the instruction in this? Oke, saya balik ke awal saja ya. Oke. Kita lihat yang tadi. Nah, oke. Yes. Apakah perintahnya tadi yang di awal ini yang sini? Write a set of number point to advise someone thinking of design at website. Advise them think to do, not to do not to do-nya tadi 2, Rosa dan ini nggak masukkan ini tapi nggak apa-apa principally you can see it you can use imperative kalimat perintah, that's right, tadi sudah atau juga Anda bisa menggunakan tadi modality, menggunakan must, karena kan sarannya harus you must, kalau wajib harus, itu lebih kuat you must or have to, has to, or yang tadi pakai must not, has not have not, atau juga pakai yang levelnya medium, should. Kalau menurut Anda itu sarannya sebaiknya kalau must kan harus, kalau should kan sebaiknya lebih baik kalau Anda bisa mau mengikuti oke. Jadi rupanya masih kurang tadi, it's okay kalau yang ini tadi writingnya pada menulis choose find the comment tadi tadi the instruction use the find comment. Oke, nanti saya lihat lagi. Oke. Sekarang I would like to the databases and spreadsheets. We still have, nggak apa-apa masih punya waktu agak banyak, kita lihat. Oke, kita mulai. Coba perhatikan Shalfa Sadila yang tax 1, study the example of a
record from a database of company employees. Kita sudah belajar database juga in your study program, in your subject. Ada subject database? Do you learn a Ada, database? Oke, ya, berarti kan udah bisa jawab ini nih, ya. What field do you think it contains? And the second, what other field might be useful? Field bidang, ya, berarti what field do you think it contains? Ada Booth, Ronald, kemudian ada marketing, the second column, ada salesperson, the third column, and then there is 30, 5 and 68 in the fourth column, and 20,000